tujuan dan outcome, spesifik dan terukur. Tadi dalam menentukan tujuan lihat dari apa? Dari problem. Lihatlah problemnya, problem apa yang ada pada kasus kita. Kemudian membuat preskripsi diet, termasuk kebutuhan zat gizinya berapa, jenis dietnya apa, rutenya apa, rutenya apakah oral, enteral, atau parenteral, kemudian bentuk makanannya apa, komposisinya, frekuensi makan, atau mungkin ada kalau lewat jalan misalnya, pulangnya kapan, ya, itu sudah dibuat pada perencanaan. Kemudian implementasi adalah kita mengimplementasikan ataupun melaksanakan perencanaan yang kita buat. Itu adalah kegiatan dalam melaksanakan dan mengkomunikasikan pelayanan gizi, ya. Jadi 3W, what, when, where, dan how, kan gitu kan? Apa, di mana, dan kapan, dan bagaimana, ya kan gitu. Jadi implementasi. Jadi kemudian melanjutkan pengumpulan data berdasarkan respon klien. Contoh perlu tidaknya modifikasi. Mungkin kemarin misalnya dia harus mendapatkan makanan cair. Ternyata sekarang karena sudah perkembangannya, kita tidak mencari lagi. Karena kita tahu makanan cair punya kelemahan, dia tidak bisa mencapai nilai gizi optimal, mencukupi, ya kan? Maka ternyata kita perlu mencari lagi, dia sudah bikin makanan saring. Ternyata dia perlu saring lagi, dia sudah bisa makanan penuh misalnya. Sehingga tercapainya kebutuhannya itu akan lebih cepat tercapai. Karena apa? Karena makanan kalau diberikan lewat parenteral, ya, itu akan membuat bisa menjadi memperparah saluran pencernaan karena tidak beraktivitas. Ingat bahwa makanan lewat parenteral itu adalah istirahat usus itu, sehingga usus tidak beristaltik, ya. Lama-lama ususnya bisa berlipat-lipat, dan bisa balik lagi. Tapi adanya makanan sedikit pun itu akan merangsang untuk usus untuk beristaltik, ya. Sehingga usus tetap bisa bekerja normal. Oke. Lanjut Pak. Domain intervensi juga ada 4, ya. Satu adalah menyangkut pemberian makanan, ya. Itu termasuk dalamnya jenisnya apa, apakah nasi biasa, nasi bla bla bla, kemudian frekuensinya berapa kali, kemudian modifikasi, apakah perlu modifikasi misalnya. Oh ternyata tidak bisa cukup lewat oral, dia harus juga nambah lewat enteral. Atau misalnya modifikasinya ternyata kemarin dia ini sudah bisa mulai makan makanan untuk bubur misalnya, kita modifikasi, ya kan? Kemudian juga perhatikan juga suplemen, interaksi obat, ya. Kenapa? Karena juga ada lagi makanan obat-obat itu yang berinteraksi negatif terhadap asupan makan. Kemudian domain lainnya adalah edukasi gizi, ada konseling gizi, ya. Beda ya, kalau edukasi gizi itu adalah diberikan kepada pasien-pasien mungkin yang belum begitu tahu gizi atau sudah tahu tapi belum begitu tahu. Itu perlu diberikan edukasi gizi, peningkatan pengetahuan dulu diberikan. Tapi ketika pasien itu sudah sering dapat konsultasi, sudah bla, maka yang kita berikan adalah konseling gizi, ya, itu adalah membimbing kemandirian. Sekarang bagaimana merubah si pasien untuk dapat mandiri, biar dia mau melakukan. Kemudian formulasi pelayanan gizi, konsultasi, merujuk atau berkoordinasi. Oke, lanjut. Nah, jadi intervensi nanti di sini ada pemberian makanan, ada edukasi, ada konseling, ada koordinasi asupan. Ya, jadi kalau tidak mampu lagi di sini, mau nggak mau naik ke sini, misalnya berkolaborasi dengan dokter. Gimana dok? Sepertinya tidak bisa. Pasiennya tetap saja tidak bisa mengkonsumsi seperti ini. Apa yang kita bisa lakukan? Dokter kembali tanya, ahli gizi sendiri bagaimana yang bisa dilakukan? Dijelaskan, kita sudah dilakukan ini, tapi ternyata belum bisa mencapai sesuai dengan tujuan kita. Itu sudah silakan. Itu sudah tim di sini sudah sebetulnya. Oke, lanjut. Oke, sama saja itu sekiranya nanti Pak. Oke, nanti juga kasus ini saya kira. Oke, satu Pak tadi udah. Kita masuk ke monitoringnya ya. Surya suaminya dikerjain. Sudah dikerjain juga ya.
sering dikerjain juga gitu. Oke, mudah-mudahan kita sampai ini selesai ya. Oke, sekarang kita masuk monitoring belum tadi. Oke, jadi kita sudah masuk itu ya, sudah masuk 3 pengkajian, asesmen sudah, penelusuran, kemudian gizi, intervensi, keempat kita masuk ke monitoringnya ya. Jadi sekarang kita akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap intervensi yang kita lakukan, ya kan? Jadi kita akan mengukur, ya, kita akan mengukur bagaimana sih intervensi yang telah kita berikan. Lanjut. Jadi definisinya adalah kita akan mengukur rencana awal dengan outcome sebagai hasil asuhan. Misalnya rencana awal kita, misalnya kita ingin menurunkan tekanan darah, misalnya. Kita akan lihat rencana kita seperti apa. Terus outcome-nya itu setelah kita intervensi seperti apa? Apakah memang tekanan darah pasien itu bisa turun? Apakah misalnya kadar HB-nya yang sebelumnya rendah bisa kita tingkatkan? Oke, lanjut Pak. Jadi itu namanya monitoring. Jadi tujuan monet adalah seberapa besar kemajuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Contoh dulu kan, kalau kita kuliah, kita punya target dapat nilai A. Ternyata yang dicapai dapat A juga, tapi apes. Ada katanya asal cukup, A juga. Jadi A, ada apes, ada asal cukup, ada asal lulus, A juga. Jadi seberapa besar kemajuan yang telah ditetapkan dengan yang kita capai. Tapi misalnya kita ingin bahwa kolesterolnya akan menjadi seperti ini, kemudian kita intervensi, terus kita mau monitoring apakah memang itu tercapai atau tidak. Kemudian identifikasi outcome yang relevan dengan diagnosis dan intervensi. Jadi lihat hasil diagnosis dengan intervensi gizi apa yang relevan dengan diagnosa kita. Lanjut Pak. Jadi bagaimana cara melihatnya? Monitor satu dengan cara memonitor. Monitor misalnya bisa saja kita misalnya dia lihat dari nafsu makannya, dia sudah selera, kita lihat di situ monitor, oh udah masuk ke rumah makannya. Juga dengan mengukur misalnya kita ukur antropometrinya, atau mungkin kita evaluasi. Itu adalah komponen-komponen dalam monitoring dan evaluasi. Lanjut Pak. Nah, sumber datanya apa? Kita bisa melihat dengan kuesioner, survei. Kalau pre post test, pusing pasiennya kan gitu kan. Tergantung lah ya, tergantung yang mana yang dekat, yang cocok. Kemudian interview dengan kita mengkaji lagi. Gimana ibu makannya kemarin? Habis, makannya enak. Belum lagi itu yang antar ke makanan itu senyum lagi, manis lagi gitu. Siapa orang itu? Sampai itu. Artinya bahwa di situ itu dia sudah perkembangan. Kadang-kadang kita tidak sadar. Padahal dia sudah mau cerita banyak gitu kan. Artinya bahwa dia itu memang sudah mulai arah penyembuhan. Kemudian lihatlah dari hasil labnya. Ya. Kemudian pencatatan intake makanan gizi, misalnya itu tadi yang digunakan apakah cup stop, pendekatan-pendekatan apa sehingga bisa mendapatkan bagaimana asupannya. Oh, ternyata asupannya kemarin 50%, kita mau naik sekarang ternyata sudah menjadi 70%. Artinya ada outcome, ada hasil dari intervensi kita berikan. Lanjut Pak. Nah, jadi contoh di sini misalnya kan monet gizi, bisa dilihat di situ misalnya di buku kita juga. Jadi di situ S25, simptomnya kita mati misalnya S2.5. Jadi kita lihat lagi di buku kita itu, lihat dia di terminologi simptom, ya.
halaman 81 sampai iya, nanti dari situ oh ternyata yang kita monet misalnya adalah tentang kelas biokimia, misalnya glukosa profil itu misalnya S25, kemudian bla bla ya, tentukan juga nanti harus praktek aja ya, ini kan teori tadi Pak. Nah, contoh misalnya glukosa profil, monitoring adalah perubahan indikator gula darah HbA1c. Ternyata ini adalah salah satu. Kalau kita selama ini kan selalu glukosa itu hanya gula darah sewaktu, ya. Puasa. Jadi itu adalah HbA1c, ya. Kemudian lihat lagi misalnya keukuran berikutnya lain. Kemudian outcome khas itu bermain intervensi gizi, misalnya edukasi gizi. Apakah misalnya sebelumnya dia tidak mau dia makan sembarangan atau mungkin mendatangkan makan dari luar rumah sakit, ternyata setelah kita berikan edukasi gizi dia tidak mendatangkan lagi makanan itu dari luar rumah sakit. Pada kasus-kasus tertentu loh. Tapi pada kasus tertentu jangan salahkan kalau pasien itu bawa makanan dari luar ya. Kalau dia tidak berdiri, dia biarkan saja. Kenapa? Karena kadang-kadang penggunaan kita tidak bisa mencukupi sesuai dengan kebutuhannya. Karena rumah sakit juga mempunyai standar gizi berapa kalori kan gitu kan. Padahal dia perlu misalnya 4.000 kalori. Juga kalau dia tidak berdiri, apa ya jangan selalu disalahkan kalau pasien itu bawa makan di rumah. Ya kan? Misalnya cuma sakit patah tulang misalnya, jangan bawa makan dari rumah sakit, boleh parah hukumnya. Padahal kata dokter tadi, biasa itu makan rumah sakit, memang dia cenderung di orang berkisah selalu tidak enak, ya kan? Terus kita paksakan lagi makan rumah sakit. Ya. Tapi pada kasus-kasus penyakit-penyakit tertentu memang yang harus mendapatkan memang dia diet, ya itu memang harus diterapkan, tidak boleh mendatangkan makanan dari luar rumah sakit. Kemudian monet yang khas untuk menilai diagnosis, misalnya kelebihan atau kekurangan karbohidrat atau yang lainnya. Contoh. Oke, jadi untuk memonitoring, ya, sekali lagi lihat di monepla yang ada pada sign and symptom. Ya. Itu yang akan kita buat, yang kita monep. Ingat tadi kita ada PES, ada apa tadi? Problem apa? Etiologi. Ketika kita membuat tujuan, maka yang kita lihat apanya? Di mananya? Di problem. Ketika kita membuat intervensi, lihatlah. Hah? Apa? Ketika kita membuat intervensi, lihatlah. Lihat. Dia ada PES. Etiologi. Maka untuk monet yang kita monet, lihatlah pada site yang symptom. Lihat di situ yang mana ini. Tadi Pak. Oke, misalnya ini dokumen monet misalnya. Pertemuan awal dan pasien HbA1c 9% akan dimonitor perubahan HbA1c pada tertentu. Kemudian re-assessment setelah intervensi ternyata menjadi 9,5 misalnya. Itu dokumen monetnya. Oh ternyata kemarin sekian, kalau sekian. Cara menulisnya nanti disepakati, ya kan Pak? Contoh juga ini monitoring perubahan beberapa kadar indikator kolesterol total, HDL, bla bla. Ya kan? Contoh metode ukuran atau sumber data beberapa indikator seperti biokimia, hasil laporan pasien. Kita lihat aja Pak. Contohnya juga misalnya dokumen monet ya LDL pada pasien sekian. Kemudian kita standar kita menggunakan apa? Perkeni kecil dari 100 mg per liter. Kemudian akan mentor pada pertemuan berikutnya. Ternyata misalnya reassessment kita setelah kita berikan intervensi gizi, misalnya intervensinya misalnya memberikan misalnya makanan misalnya rendah lemak, kemudian berikan makanan jenuh misalnya kapal sitoidin yang kita berikan, maka kita akan reassessment, kita kaji ulang lagi. Ternyata